Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilesa Putra. Saya dari saya salah satu praktikan dari praktikum jaringan skala besar otomasi, keamanan dan otomasi Teknik Komputer angkatan 2019, yang pada kali ini akan mencoba untuk merangkai sebuah rangkaian yang sudah tersedia dalam soal berikut soalnya. Jadi kita diminta untuk membuat dua standar area ditambah sebuah backbone. Kemudian masing-masing standar area terdiri dari satu switch dan dua PC. Nomor standar area adalah NIM dan nomor adalah dan nomor satunya lagi adalah NIM plus 1. Backbone area hanya terdiri dari satu backbone. Router APR terdapat router APR di setiap standar area. Dan konfigurasi routing menggunakan OSPF. Baik, kita langsung saja. Sediakan 3 router. Sebenarnya cukup satu router saja. Nah, seperti ini. Kemudian kita gandakan, ini kita beri router 0 dulu. Kita gandakan dengan menggunakan kontrol klik. Kita gandakan lagi. Kita beri nama router 1, router 2. Baik, setelah itu kita sediakan switch ya. Switchnya kita menggunakan switch PT yang standar saja. Bebas jika teman-teman ingin menggunakan switch yang lain atau menggunakan 2960 juga tidak masalah, sesuaikan saja. Yang penting nanti teman-teman hafal untuk portingnya. Baik, ada 2 PC. Kita clone saja. Oke. Lalu kita hubungkan. Jangan lupa antar router itu menggunakan cross ya, karena sama device-nya. Ingat-ingat untuk Ethernetnya nih 1 ke 1 biar lebih mudah. Lalu ini ke sini, oh salah. Jadi router ke switch itu karena berbeda, jadi menggunakan straight through ya, bukan crossover. Ingat-ingat teman-teman, kalau misalkan sama menggunakan cross, kalau misalkan berbeda menggunakan straight. Nah, untuk yang ini menggunakan otomatis saja agar lebih cepat. Kita tidak perlu menentukan port mana yang akan digunakan, jadi bebas saja portnya. Tapi kalau kita menggunakan VLAN, kita perlu menentukan portnya seperti apa gitu. Baik, setelah semua terangkai seperti ini, kita perlu memberi nama ya teman-teman. Kita perlu membuat kotak dulu supaya lebih paham, lebih mudah untuk dicerna ya. Baik, seperti ini. Kemudian di sini dan satu lagi di sini. Oke. Setelah itu kita akan memberi nama ya. Di sini area 0. Di sini karena NIM saya adalah 21120118120008 ya. Jadi kita menggunakan area 8. Dan sini N plus 1 jadi area 9. Oke, kita akan breakdown untuk alamat IP-nya. Di sini diminta untuk menggunakan alamat IP 192.168.1.24 ya. Jadi kita coba breakdown di sini. Ini menggunakan di sini 192.168.1.024. Ini akutnya untuk yang sini. Oke, aku sebelah sini saja. Kita duplikat, letakkan sebelah sini, tambah 4 ini /2/30 karena kita perlu 2 IP saja supaya tidak mubazir. Kita menggunakan Profik ya, Profik 30. Ini adalah 4 ya, karena ditambah 4, 0 tambah 4 adalah 4, kelipatan 4. Baik, untuk yang sebelah sini kita menggunakan sisanya 4 tambah 4, 8 ya, 8. Kemudian kita menggunakan prefix 29 atau 254. Oh sorry, bukan 254.
248 ya subnetnya. Teman-teman jika ingin memahami subnet lebih dalam, silahkan belajar itu terlebih dahulu teori CIDR. Nah, ini adalah 8 tambah 8 16 ya. Nah, slash 29 itu mempunyai IP 8 ya. Dua diantaranya network dan juga broadcast. Oke, seperti itu. Lanjut kita untuk konfigurasinya ke yang pertama router 0 sebagai router utama ya. Kita konfigurasi enable configure terminal. Kemudian kita masuk ke interface yang pertama yaitu 00 ya, FA00. IP address 192.168 IP pertama 1 ya. Jangan lupa slash 30 adalah 252. Kemudian kita hidupkan menuju ke interface yang satu lagi 10 ya untuk yang sebelah sini. IP address 192.168 kemudian 1.5 ya, IP pertama untuk gateway 252 jangan lupa. Oke, setelah itu kita Ctrl Z dan exit. Kita berpindah ke router yang ini. Kita boleh IP semua dulu supaya enak ya. Enable configure terminal. Ini kalau teman-teman ingin memberi hostname misalkan ya R1 gitu. Nah, itu boleh. Interface FA untuk ke arah area 0 berarti FA00 ya. IP address 192.168 IP kedua dari itu dari network ya, networknya 0. Oke, sudah hijau. Kemudian untuk yang ke arah switch itu kita menggunakan FA10 ya. IP address 192.168 IP pertama yaitu 9. Kemudian untuk subnetnya jangan lupa 248 yang kena /29 atau prefix 29 itu adalah subnetnya 248 dan hostnya itu ada 6 karena kita punya 2 PC jadi kita menggunakan 6 host. Kalau kita menggunakan /30 tidak cukup. Kita hidupkan no shutdown. Nah, sudah hijau ya. Kemudian kita pindah seperti biasa Ctrl Z kemudian exit enter. Ctrl Z untuk menuju ke konfigurasi yang tandanya pagar itu ya. Nah, kemudian enable. Nah, ini ya. Ctrl Z untuk menuju ini. Konfigurasi terminal. Kalau dalam itu namanya privilege configuration. Nah, kalau masuk sini itu namanya global configuration. Oke. Interface kita atur dulu hostname-nya tidak apa-apa. Hostname R2 interface FA 10 untuk yang menuju area 0. IP address 192.168.1 IP yang kedua adalah 6 ya. 255 252 no shutdown. Kemudian kita menuju FA00 untuk ke arah switch. IP address 192.168.117 untuk IP pertama gateway 248 jangan lupa karena /29 no shutdown. Kemudian kita Ctrl Z dan exit. Oke, setelah itu kita akan konfigurasi routingnya ya. Jangan lupa routingnya. Oh sorry, di sini kita beri IP dulu untuk PC-nya 192.168 IP kedua ya. Jadi tadi 9 berarti kita 10 255 248 92 168 19. Dan untuk yang ini untuk penamaan PC silahkan teman-teman kreasikan ya. Karena di sini saya tadi menggunakan clone jadi namanya akan menyesuaikan seperti itu. Kemudian ini karena tadi sudah menggunakan 10 kita gunakan IP yang ketiga 11. Lupa 248 gateway-nya adalah 9. Oke, untuk yang sebelah sini 92 168 1.16 17 18 ya IP yang kedua 248 192 168 17 sorry. Oke. Oh ini belum hidup, kita hidupkan dulu.
interface FA00 no shutdown. Sorry. Ada kesalahan teknis. Coba kita hubungkan lagi FA00. Oke, ada kesalahan teknis ya teman-teman. Jadi ini tidak tadi salah dalam menghubungkan. Kita lanjut untuk IP yang sebelah sini. Menggunakan IP yang ketiga 192.168.1.17.18.19 248 192.168.1.17. Oke. Agar ini kuningnya cepat kita menggunakan ini. Oke, biar cepat ya. Oke, kita sekarang konfigurasi routing ya. Konfigurasi terminal. Hostname R0 router OSPF. Kita konfigurasi OSPF, kita menggunakan satu saja. Kemudian kita beri router ID 1111 dan kita beri network yang ada di sini adalah 192.168 ini ya. Nah, ini 0. Kemudian ini beri wildcardnya. Ini adalah subnet dikurangi dengan akhir subnet, jadi 255 kurangi akhir subnet tadi kan 252, jadi 3 gitu ya. Semoga teman-teman tidak paham, tidak bingung. Kemudian kita area 0 ya, 192.168.1.14.003 area 0, masih area 0. Oke, kemudian kita keluar, exit, silang, pindah ke sini ya, router 1, enable konfigurasi terminal, router OSPF 1 sama seperti tadi, kemudian beri router ID, lalu kasih network ya 192.168.1.0 yang terhubung ke sini sebagai APR tadi area 0. Kemudian network yang lainnya 192.168.1.8 dengan wildcard adalah 7 ya, 248 kurang 255 kurangi 248 adalah 7. Areanya jangan lupa area 8. Oke, seperti itu. Kemudian Z, exit. Oke, kita pindah, lakukan yang sama. Router SPF 1. Network, router ID 3333 network 192.168.1.4 3 area 0 network 192.168.1.16 00 wildcardnya 007. Teman-teman biar nggak bingung, ini aku enter ya. 192.168.1.16.007 area 9. Oke, semua sudah selesai. Saatnya kita lakukan uji coba untuk ping ya. Kita menggunakan ini dulu, dari PC ini ke PC ini. Oke. Oh, masih pilot ya teman-teman. Kita coba cek di sini. So IP route. Oke, sudah benar. Kita coba tracing ya teman-teman. Kita coba ping di sini. Ping 192.168. IP dari ini ya, router yang ini FA10 kita coba 14. Oh, 15 ya. 1516 untuk yang di sini. Oke, masih bisa. Kita coba ping yang sini 117. Oke, bisa ya teman-teman. Nah, sekarang kita ping untuk yang di sini PC-nya 18. Oke, tunggu request. Nah, masih bisa ya teman-teman. Ini successful teman-teman. Jadi tadi ada acknowledgement atau pengenalan dulu. Jadi pertama kita akan violate, kemudian berikutnya akan sukses seperti itu.
Oke, selesai OSPF kita teman-teman. Jadi untuk yang kedua kita diminta untuk membuat dua local network dengan satu router switch PC ya. Kedua local network ini tidak saling berhubungan secara langsung satu sama lain, namun melalui perantara backbone area. Local network dikonfigurasikan RIP versi 2. Oke, kita langsung untuk RIP versi 2 nya kita kopikan ini saja teman-teman. Jadi kita copy ini sorry kita ambil ini ya. Nah, kita ambil ini, kita ambil ini, kita ambil ini, ambil ini, ambil ini. Oke, kita ambil ini, ambil ini, ambil ini. Oke. Jika teman-teman bingung akan penamaan PC ya, teman-teman bisa ubah menggunakan di sini, misalkan ini PC 10 seperti itu. Nah, seperti itu ya. Jadi ini sementara seperti ini tidak apa-apa. Oke, untuk routernya kita ubah ya. Ini router 3, ini router 4. Switchnya kita ubah ini switch 2, switch 3. Oke, untuk PC-nya bebas saja teman-teman, karena itu untuk testing saja ya. Oke, kita perlu menambahkan di sini teman, karena ini adalah terbatas ya. Ini terbatas untuk flash Ethernetnya, kita perlu menambahkan, kita menuju physical, kita matikan dulu. Kita tambahkan di sini flash Ethernet ya, CFE untuk flash Ethernet. Modul copper flash Ethernet seperti itu. Kita hidupkan lagi, jangan lupa. Ya ini kan masih lama ya device-nya. Kita cepatkan di sini. Nah, ini untuk mempercepat. Jangan lupa kita hidupkan lagi untuk internetnya. Oke. Kita sambungkan seperti biasa menggunakan crossover. Ini ke sini dulu ya. Oke. Sini dulu. Oke. Sudah. Kemudian kita menggunakan ini dari sini ke sini. Oke. Lalu kita otomatis saja. Oke, sip. Sudah semuanya. Kita pertama di sini akan memberi. Kita beri IP dulu ya. Tekan N. Kemudian di sini kita beri IP 192.168, sisanya tadi 16 ditambahkan 8 adalah 24 ya. Sorry, ini sebelah sini ya. 24 124 /29. Sorry /30 ya. 30 ini untuk yang di sini. Untuk yang di sini. Dan duplikat. Kita tarik di sini. Ditambah 4 ya, jadi 28 130. Dan duplikat. Tarik di sini. Tambah 4 lagi jadi 32. Slashnya jadi 29. Dan 32 ditambahkan 8 jadi 40. Oke. Sekarang kita konfigurasi untuk yang pertama adalah FA60 ya. Interface FA60. IP address 192.168.125 ya, yang pertama. Hidupkan jangan lupa. Interface FA70. IP address 192.168.1.29 yang pertama sebagai gateway. Jangan lupa dihidupkan. Kemudian Ctrl Z, exit. Oke, kita masuk ke sini dulu untuk router 3. Kita beri nama enable konfigurasi terminal. Ini kita reload dulu ya, karena kita tadi ngopi jadi perlu menghapus semua konfigurasi. Reload. No.
confirm. Yang ini juga reload, confirm. Kita percepat. Sip. Kita kembali ke sini. No. Enable konfigurasi terminal hostname R3 ya, benar ya. int fa00 untuk yang ke arah area 0 atau backbone. IP address 192.168.126 ya, karena tadi 25 adalah IP pertama. Bisa. Kemudian int fa untuk yang ke arah lokal fa10. IP address 192.168.133 sebagai gateway. 248 Ctrl X Ctrl Z exit. Tekan di sini. No. Enable konfigurasi terminal hostname R4 int fa00 ya untuk yang ke backbone. IP address 192.168.129 ya, karena tadi 29 udah dipakai. 252 karena slash 30 exit. int fa 10 untuk yang ke lokal. IP address 192.168.141.248. Oke. Di sini terdapat kesalahan teman-teman karena ini merah ya. Kita delete dulu. Kita beri lagi di sini. Nah, sip. Percepat. Nah, lalu kita konfigurasi RIP. Karena tadi diminta untuk RIP ya. Enable konfigurasi terminal. Oh. Ternyata keras ya teman-teman. Ya benar kereset. Jadi kita perlu memberi lagi hostname int fa 00 IP address 192.168.141. Oke, sudah. Kemudian kita konfigurasi RIP ya teman-teman. Kalau tadi OSPF kita konfigurasi RIP versi 2 jangan lupa. Kemudian setelah itu kita tambahkan networknya untuk dari sini 192.168 untuk yang ke arah R3 ya, 124. Semua network kita daftarkan 192.168.128 untuk yang ke arah R4. Oke, kita exit. Ctrl Z, exit. Kita coba konfigurasi di sini. Router RIP version 2. Network 192.168.124. Network 192.168.132 untuk yang ini ya. Exit. Ini juga sama, konfigurasi terminal router RIP
network 192.168.128 dan network 192.140. Exit. Oke, kita coba ping teman-teman. Ini kita beri IP yang pertama ya. IP karena ini tadi udah ada, kita copy, jadi kita ganti saja langsung 42, kan tadi 41 ya. Sini 41. Oke. Oke, yang di sini 43, kan tadi 42 sudah dipakai, 43. Subnet masih sama, gateway-nya 41. Di sini juga sama. IP-nya 3233 adalah gateway, 34 kita gunakan. Di sini 33 ya, gateway. Dan di sini 32 33 34 ya, 34. Oh, sorry. 35. 35 48. Jadi tadi kalau misalkan error akan muncul seperti itu teman-teman. Kan diperjelas kalau error. Nah, kita coba ping ya teman-teman ya. Coba ping 192.168. Kita ping gateway-nya dulu yang di sini ya. Supaya memastikan supaya apakah terhubung atau tidak gitu ya. 41. Gateway-nya masih salah teman-teman. Salah dari 33. Kita coba ping untuk yang bawah. Oh, kita belum konfigurasi RIP. Oh, tadi sudah ya. Coba ping yang bawah. 129. Ternyata bisa teman-teman. Jadi ada kendala di kita coba yang 30 ya. Oke, 30 bisa. Jadi terjadi kendala di sini teman-teman. Show root SIP root. Satu nol sudah, 40 sudah, 24 ini sudah, 28 ini ya, 32 ini, 40 connected. 28 dan 40 connected karena dia punya sendiri gitu ya. Coba di sini ping. Satu, tiga. Oke, berhasil. 34. Oke, berhasil. Ping 192.168 143. Nah, berhasil. 42. Oke, berhasil. Kita coba sekali lagi teman-teman dari sini. Ping 192.168 144 43 sorry. Ternyata masalah ada di sini teman-teman. Kita coba tracing ya. Kita coba show route, show IP route, routingnya kita coba cari gitu ya. Mana yang belum terkoneksi? Di sini teman-teman. Oke, yang pertama 0 sudah terkoneksi, 4 sudah terkoneksi, 28 28 ini teman-teman. Jadi yang 40 kita belum terdaftar, maka kita coba daftarkan untuk yang 40 dari sini ya. Konfigurasi terminal, router RIP versi 2, network 192 140. Oke, exit. Kita coba percepat supaya kita bisa tahu dampaknya. Coba lagi. Oke, sudah ada ya teman-teman ya, 40. Tadi belum ada, sekarang sudah ada. Oke, kita coba ping dari PC. Ping 192.168.1.42. Oke, sudah bisa teman-teman. Sekarang kita coba ping untuk IP yang di sini. Ping
192.168 1.17 18 ya, 17 itu gateway. Destination untouchable teman. Kenapa? Karena kita beda protokol. Nah, kalau beda protokol, kita perlu konfigurasi yang namanya redistribute. Oke, enable konfigurasi terminal. Konfigurasi router ya. Pertama kita masuk ke OSPF dulu. OSPF. Nah, kalau OSPF itu kita perlu redistribute, RIP. Nah, kalau di sini tinggal subnet gini. Jadi subnetnya si RIP itu langsung di redistribute. Oke, bisa ya. Dan kita menuju ke RIP versi 2. Nah, jika RIP ini kita menggunakan redis, kemudian OSPF ya. Namanya OSPF-nya kita akan menggunakan OSPF 1. Dan kita butuh metrik teman-teman. Metrik ini adalah untuk TTL ya, karena kita menggunakan hanya beberapa router aja, dua router. Karena metriknya nggak perlu banyak-banyak, kita kasih 3 aja. Atau teman-teman bebas mau 12, mau 10, mau 120 itu boleh. Maksimal ya 120. Nah, ini kita enter saja. Seperti ini. Lalu kita close, Ctrl Z, exit. Nah, sekarang kita coba lagi teman-teman dari sini ya. Dari sini kita coba lagi. Kita tinggal atas gini aja ya. Panah atas, tekan panah atas, kemudian enter. Oke. Sudah bisa untuk pingnya. Jadi setelah tadi kita coba lakukan konfigurasi dan terjadi kendala ya, dan alhamdulillah sekarang sudah selesai. Baik, seperti itu teman-teman mungkin yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.